Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Rini menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga biasa. Setiap hari, ia mengurus rumah, memasak, mencuci, dan merawat anak sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun. Suaminya, Sarman, bekerja sebagai buruh serabutan di kota Lai dan hanya pulang setiap 4 bulan sekali. Hidup mereka penuh keterbatasan. Penghasilan Sarman tak menentu. Kadang cukup untuk makan, kadang harus berhutang ke warung tetangga. Rini sering merasa kesepian. Bukan hanya karena suaminya jarang pulang, tetapi juga karena saat pulang pun, Sarman lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Nafkah lahir jarang, nafkah batin pun hampir tak pernah ia dapatkan. Suatu malam, saat Rini duduk termenung di teras rumahnya yang sudah mulai lapuk, pikirannya melayang jauh. Ia ingin mengubah nasib, ingin kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya. Dari beberapa tetangga, ia mendengar bahwa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi bisa menghasilkan uang yang lumayan. Kalau aku berangkat, setidaknya ada harapan buat masa depan anakku, gumamnya pelan. Namun, keputusan itu tak mudah. Ia tahu bahwa bekerja di negeri orang penuh risiko. Tapi di sisi lain, bertahan di desa dengan kehidupan seperti ini juga tidak ada jaminan kebahagiaan. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya Rini mengambil keputusan. Ia akan mencari cara agar bisa berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Bagaimana Rini bisa berangkat? Apa yang akan terjadi setelah ia sampai di Arab Saudi? Cerita ini akan semakin menarik di bab-bab selanjutnya. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Rini tiba di Arab Saudi. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya di Riyadh. Majikannya, Tuan Khalid, adalah pria bertubuh tinggi besar, gagah, dan berwibawa. Ia memiliki seorang istri dan 3 anak. Awalnya, Rini hanya fokus bekerja. Pagi-pagi buta, ia sudah bangun, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus keperluan keluarga majikannya. Namun, semakin hari, perasaan sepi semakin menggerogoti hatinya. Hidup di negeri orang tanpa suami dan keluarga membuatnya sering termenung sendirian di kamar kecilnya. Tuan Khalid sering memperhatikannya, tidak seperti istri majikan yang dingin dan cuek. Khalid justru ramah dan sering berbicara dengan Rini. "Rini, kau sudah lama bekerja di sini. Bagaimana menurutmu? Betah?" tanyanya suatu malam saat Rini sedang merapikan ruang tamu. Rini terkejut. Jarang sekali majikan laki-laki berbicara dengannya secara langsung. Ia menunduk, merasa canggung. "Alhamdulillah, saya betah, Tuan." Khalid tersenyum. "Kalau ada masalah, jangan ragu untuk berbicara. Aku tahu bekerja di negeri orang pasti sulit." Setelah percakapan itu, Rini mulai merasa diperhatikan. Setiap kali Khalid ada di rumah, ia selalu melontarkan senyum kepadanya. Kadang, saat istrinya tidak ada, ia dengan santai mengajaknya berbicara lebih lama. Suatu malam, Rini sedang bekerja di dapur, saat tiba-tiba Khalid masuk. Ia hanya mengenakan pakaian santai, memperlihatkan tubuhnya yang kekar. "Kau pasti lelah bekerja seharian," katanya dengan suara dalam. Rini hanya tersenyum tipis. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa canggung. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah. Ia sudah lama tidak merasakan perhatian dari seorang laki-laki. Godaan demi godaan terus datang. Rini semakin sering berduaan dengan Khalid. Hingga suatu malam, saat istri dan anak-anak Khalid sedang pergi keluar kota, sesuatu yang tak seharusnya terjadi pun terjadi. Malam itu, rumah terasa sunyi. Istri dan anak-anak Tuan Khalid masih berada di luar kota, menyisakan hanya beberapa pekerja yang sudah lebih dulu tidur. Rini masih sibuk membereskan dapur ketika tiba-tiba terdengar suara panggilan dari arah tangga. "Rini!" Suara berat itu memanggilnya. Rini menoleh, melihat Tuan Khalid berdiri di ujung tangga, dengan hanya mengenakan celana panjang santai dan kaos tipis. Sosoknya yang tinggi dan berwibawa membuat jantung Rini berdetak lebih cepat. "Iya, Tuan," jawabnya pelan. "Kemarilah sebentar."
ujar Khalid dengan nada lembut, tetapi tegas. Rini ragu sejenak, sebelum akhirnya melangkah perlahan menaiki tangga. Saat ia sampai di depan kamar majikannya, Khalid sudah lebih dulu masuk, dan duduk di tepi ranjangnya yang luas. Pundakku terasa kaku hari ini, bisa kau pijat sebentar? Tanyanya. Menoleh ke arah Rini, dengan tatapan yang sulit ditebak. Rini menelan ludah. Ia belum pernah masuk ke kamar majikannya sebelumnya, apalagi diminta melakukan sesuatu yang begitu dekat secara fisik. Tapi, Tuan, saya tidak biasa memijat, jawabnya, gugup. Khalid tersenyum tipis. Cukup gosok saja, tidak perlu profesional. Aku hanya butuh sedikit relaksasi. Rini mengangguk pelan. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekat dan berdiri di belakang majikannya. Khalid melepas kaosnya, memperlihatkan punggung bidangnya yang kekar. Tangannya gemetar saat mulai menekan bahu pria itu. Kulitnya terasa hangat di bawah sentuhan jemari Rini. Lebih kuat lagi, perintah Khalid dengan suara berat. Rini berusaha mengikuti instruksinya, tetapi semakin lama ia menyentuh tubuh majikannya, semakin sulit baginya untuk tetap fokus. Wangi khas tubuh pria itu memenuhi hidungnya, dan pikirannya mulai dipenuhi bayangan-bayangan yang tak seharusnya ada. Rini, suara Khalid terdengar lebih pelan kali ini, hampir seperti bisikan. Kau bekerja keras setiap hari. Apa kau tidak merasa lelah? Rini terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tuan Khalid berbalik perlahan, menatapnya dengan mata tajam. Kau pasti kesepian di sini. Jantung Rini berdetak kencang. Ia tahu ada sesuatu yang semakin mendekat di antara mereka, sesuatu yang berbahaya dan bisa menghancurkan segalanya. Ketika Tuan Khalid membuka celananya, alangkah terkejutnya si Rini melihat benda sebesar tangan Rini. Seketika Rini menjadi terdiam. Lalu Tuan Khalid bilang, "Apakah kamu mau ini, Eri?" Lalu Rini seperti terhipnotis, lalu mengganguk ia. Karena baru melihat batang singkong segede itu, Rini juga udah lama tidak merasakan. Tanpa pikir panjang mereka melakukan hingar ini. Sampai keluar beberapa kali, tidak lama setelah Rini sudah mencapai puncak 3 kali, lalu Tuan Khalid keluar juga. Lalu Tuan Khalid berbisik, "Gimana Rin, puas nggak kamu?" Rini mengangguk iya. Setelah malam itu, Rini tidak bisa lagi mengelak dari perasaannya. Ia tahu apa yang terjadi antara dirinya dan Tuan Khalid adalah kesalahan besar. Tetapi godaan itu terlalu kuat. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, ada tatapan tersembunyi di antara mereka, seolah hanya menunggu kesempatan berikutnya. Tuan Khalid pun semakin berani. Ia sering mencari alasan untuk memanggil Rini ke kamarnya saat rumah sedang sepi. Kadang, ia hanya berpura-pura meminta pijatan lagi. Tetapi keduanya tahu kemana arah semuanya akan berujung. Di dapur, saat Rini sedang memasak, tiba-tiba Khalid muncul dari belakang, mendekat tanpa suara. "Kau semakin cantik, Rini," bisiknya di telinga wanita itu. Rini terkejut, tetapi ia tidak bergerak menjauh. Ada getaran dalam dirinya setiap kali pria itu mendekat. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menolak. Di setiap kesempatan, saat istri dan anak-anak Khalid tidak ada di rumah, hubungan terlarang mereka semakin dalam. Di kamar, di ruang tamu saat malam larut, bahkan di sudut dapur ketika semua orang sudah tidur. Rini merasa dirinya bukan lagi wanita yang dulu, wanita yang setia menunggu suaminya pulang dari perantauan. Kini, ia telah menjadi seseorang yang terperangkap dalam kenikmatan sesaat. Meskipun hatinya sering dilanda rasa bersalah, namun semakin lama rasa takut mulai menghantuinya. Bagaimana jika istri Tuan Khalid curiga? Bagaimana jika pekerja lain mengetahui rahasia mereka? Bagaimana jika ini semua berakhir dengan kehancuran bagi dirinya? Rini mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat bayangan suaminya di kampung, wajah polos anaknya yang menunggunya pulang, dan dosa yang semakin menggunung. Tapi setiap kali ia berusaha menjauh, Tuan Khalid selalu berhasil menariknya kembali. Malam itu, rumah terasa sunyi. Istri Tuan Khalid baru saja pulang dari perjalanan luar kota, tetapi ia langsung masuk ke kamarnya. Terlihat lelah setelah perjalanan jauh. Rini berpikir ini adalah malam yang aman. Malam di mana ia bisa kembali ke kamar setelah seharian bekerja. Namun, ia salah.
Saat ia sedang merapikan meja makan, tiba-tiba Tuan Khalid muncul dari belakang dan menggenggam tangannya. "Istriku, sudah tidur. Temui aku di kamar," bisiknya. Suaranya berat dengan hasrat. Jantung Rini berdegup kencang. Ia ragu. Tetapi tatapan mata pria itu terlalu kuat untuk ia tolak. Dalam hati, ia tahu ini adalah kesalahan. Tetapi tubuhnya bergerak mengikuti perintah Khalid. Di dalam kamar, tanpa banyak kata, mereka kembali tenggelam dalam hubungan terlarang. Desahan tertahan, sentuhan panas, dan detak jantung yang berpacu cepat memenuhi ruangan. Rini terhanyut dalam gelombang gairah, melupakan dunia di luar kamar itu. Tangan Rini langsung masuk ke celana Khalid. Dengan nafsu yang menggebu-gebu Rini, langsung mengocok batang singkong Khalid, dan tangan Khalid yang kekar memainkan kacangnya Rini. Lalu Khalid menjilatnya, hingga Rini mendesah keenakan. "Terus, sebentar lagi mau keluar." "Sayang," bisik Rini yang keenakan. "Ayo sayang, masukin batang singkongnya." Lalu Khalid memasukkan batang singkong yang biar. Rini merintih keenakan karean batang singkongnya, terasa mentok. Padahal, belum masuk semua. Lalu, perlahan-lahan, Khalid menenjotnya hingga Rini merintih ke Yunekin, "Terus sayang, saya mau keluar." Tiba-tiba, "Khalid, apa yang kau lakukan?" Suara jeritan tajam membelah keheningan malam. Rini tersentak. Tubuhnya langsung membeku. Ia menoleh dan melihat sosok perempuan berdiri di ambang pintu istri Tuan Khalid. Wajah wanita itu merah padam. Matanya membelalak penuh amarah dan kekecewaan. Khalid juga terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Sayang, aku bisa jelaskan." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Khalid. Istrinya menangis, tubuhnya gemetar menahan emosi. "Jelaskan, kau mengkhianatiku di rumah ini, di ranjang ini, dengan pembantu kita sendiri." Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca, antara marah dan hancur. Rini langsung turun dari tempat tidur, buru-buru mengambil pakaiannya, dan berusaha menutupi tubuhnya yang gemetar. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Kau wanita tidak tahu diri," bentak istri Khalid. Matanya menyala, penuh kebencian pada Rini. "Aku mempercayaimu untuk bekerja di rumah ini. Tapi, kau malah tidur dengan suamiku." Rini hanya bisa menangis. Ia tahu ini salah. Tetapi sekarang, semua sudah terlambat. "Keluar dari rumah ini, sekarang juga." Istri Khalid menunjuk ke arah pintu. "Tidak sayang, dengarkan aku dulu." Khalid mencoba menenangkan istrinya. Tetapi wanita itu tidak mau mendengar. "Cerita ini hanyalah fiktif. Jangan lewatkan kisah-kisah selanjutnya dengan mendukung channel ini dengan mensubscribe. Terima kasih.